Acara rapat kerja sebenarnya dari organisasi relawan yang kami bentuk bulan lalu, yaitu Change Indonesia, di Gedung Indonesia Menggugat Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung. 2 Oktober 2023 izin tertulis kami dapatkan bertandatangan oleh UPTD di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Lalu kemudian kemarin malam persisnya tanggal 7 Oktober mungkin sekitar jam 11 tiba-tiba ada pembicaraan lewat telepon yang kemudian membatalkan izin tersebut. Jadi mereka bilang kurang lebih izinnya kami cabut dan tidak bisa menyelenggarakan acara yang hari tadi kami gelar gitu. Dan rencananya pun rencana kerja rapat kerja Change Indonesia itu kami selenggarakan di bagian dalam Gedung Indonesia Menggugat. Lalu kemudian ketika izin tidak keluar, kami lalu berpindah ke luar gedung. Sebagai acara-acara diskusi dengan nuansa apapun termasuk nuansa politik. Karena ada historical values di mana tempat itu adalah tempat di mana Bung Karno menulis pledoi tentang Indonesia menggugat. Jadi apa yang dijadikan alasan oleh Pemprov Jawa Barat melalui Disbudpar seperti itu sebuah alasan yang tidak paham tentang pertama background tentang sejarah Gedung Indonesia Menggugat, yang kedua keputusan MK bahwa diperbolehkan tempat-tempat pemerintah termasuk kampus dijadikan diskusi termasuk diskusi politik, apalagi sekarang belum memasuki masa kampanye. Dan yang ketiga ada ketidakadilan bahwa di beberapa tempat misalnya ada gedung pemerintah di Arca Manik dipakai oleh salah satu pimpinan partai untuk berdiskusi. Ini tentu sangat menyakiti demokrasi kita, bahwa bagaimana mungkin kita ingin membangun sebuah demokrasi yang sehat, demokrasi yang kuat, demokrasi yang mencerdaskan, masih ada pola-pola yang berjiwa kerdil melarang orang lain untuk menggunakan tempat tersebut. Terima kasih. Pertama, saya sangat mendukung kegiatan kebebasan berekspresi dan mengungkapkan pendapat. Dan saya juga sangat terbuka menerima kritikan. Tapi terkait dengan acaranya Bapak Anies Baswedan, mohon dilihat secara utuh, di mana pertama adalah ada pengajuan permohonan izin. Di situ disampaikan bahwa digunakan untuk diskusi. Kemudian teman-teman dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat melakukan konfirmasi apakah betul ini untuk diskusi. Benar, tidak ada politik, tidak ada. Nah, menjelang 1 hari menjelang acara, jadi hari Sabtu malam, teman-teman dari Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dan saya kira juga Pak Anies sebagai mantan gubernur, mantan menteri juga paham bahwa ada aturan yang harus ditegakkan oleh para ASN ini. Intervensi kekuasaan yang menunjukkan preferensi politik tertentu, dan bisa jadi karena memang tempatnya misalnya di Gedung Indonesia Menggugat misalnya, seolah kemudian akan memberikan legitimasi kekuatan historis bagi proses politik yang ada di dalamnya untuk melakukan gugatan terhadap kekuasaan yang ada sekarang. Nah, situasi ini supaya kemudian tidak menciptakan polarisasi dalam konteks demokrasi menjelang Pilpres 2024 harus didudukkan secara terbuka. Karena kami sudah mengundang teman-teman dari 25 kabupaten kota di Jawa Barat, kebetulan teman-teman aktivis ya, karena isinya Change Indonesia itu adalah aktivis pro demokrasi, aktivis dari kelompok sektoral, buruh, tani, dan teman-teman yang lain, sudah datang dan sudah berangkat dan persiapannya sudah matang. Kursi sudah dipasang, panggung sudah selesai, semuanya kan kami tidak mungkin membatalkan karena mereka sudah berangkat dari malam itu gitu. Jadi kami tetap menggelar tapi di luar gitu. Batal gelar diskusi di GIM, Anies sedang relawan lesehan di luar gedung. Dikutip dari Detik Jabar, pantauan Minggu 8 Oktober 2023 siang, setiba di GIM, Anies langsung menjumpai para pendukungnya. Anies juga langsung melihat pintu gedung bersejarah itu yang memang benar-benar terkunci dan tidak bisa digunakan. Kendati demikian, pertemuan dengan relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar
digelar di luar gedung. Anies pun bersama rombongannya langsung ikut duduk lesehan bersama para relawan. Kita ingin menggunakan gedung, ternyata gedung yang bisa digunakan di zaman Belanda sekarang tidak bisa digunakan. Artinya kita harus teguh, kesetaraan harus dikembalikan, kata Anies dalam sambutannya. Kesempatan untuk berpendapat, kesempatan untuk menyuarakan ekspresi harus disuarakan, tambah Anies. Anies cukup menyesalkan atas kejadian ini. Menurutnya, relawan yang hadir dalam kegiatan ini merupakan aktivis yang pada masanya berkesempatan memperjuangkan demokrasi. Mereka memiliki rekam jejak bukan hanya penonton di negeri ini. Mereka penggerak, memperjuangkan demokrasi supaya negeri ini tidak dikuasai sekelompok orang saja, agar semua kekayaan negeri ini dinikmati bersama. Itu demokrasi, jelasnya. Mari kita mulai jadikan apa yang kita alami di tempat ini. PR kita masih besar di kota besar, seperti Bandung masih ada pelarangan. Ke depan itu tidak ada. Indonesia merdeka sesungguhnya, tutur Anies menambahkan. Berdasarkan informasi dari panitia, acara diskusi ini sebenarnya sudah mengantongi izin secara tertulis dari pengelola tempat tersebut, yaitu UPTD Pengelolaan Taman Budaya Jawa Barat di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat, beberapa hari sebelum acara dilaksanakan. Karena telah mendapatkan izin tertulis, beragam persiapan pun telah dilakukan oleh panitia agar acara berjalan lancar. Namun, pada Sabtu malam 7 Oktober 2023, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, salah seorang pegawai Disparbud Jabar menyampaikan secara lisan kepada panitia bahwa acara diskusi harus dibatalkan. Pemberitahuan pembatalan disampaikan tanpa surat tertulis dan hanya disampaikan secara verbal, hanya beberapa jam menjelang pelaksanaan acara. Ketua Balai Amin Jabar Dr. Kiai Haji Maman Imanul Haq menilai sebagai sebab presiden buruk dalam tata kelola kegiatan acara di ruang-ruang publik yang dimiliki pemerintah. Gedung Indonesia Menggugat selayaknya sebagai situs bersejarah adalah ruang publik, di mana publik bisa melakukan kegiatan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin oleh konstitusi, kata Maman dalam keterangannya. Hanya karena yang datang kebetulan adalah salah satu capres yang diminta berpendapat soal perubahan bangsa saat ini. Sepertinya ada yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran sosok capres pengusung perubahan ini, tuturnya. Pemprov Jawa Barat melalui Kadis Parbud Jabar Beni Batiar angkat bicara terkait pelarangan game untuk acara diskusi relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Gini kronologisnya, 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan ini saya mendapat telepon dari Ibu Yuningsi, anggota Komisi 2 fraksi PKB, dan mengatakan bahwa bisa nggak game dipakai. Boleh Bu, dipakainya untuk apa? Saya bilang untuk dialog, untuk perubahan masa depan Indonesia, judulnya gitu kurang lebih, kata Denny kepada Detik Jabar via sambungan telepon.